Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ahmad. Selamat datang kembali di siaran horor. Cerita kali ini masih melanjutkan cerita tentang Nenek Sarinah, kiriman Ayu Susman dari cerpenku.com. Dan bagi kalian yang baru mendengarkan, alangkah baiknya kalian mendengarkan dulu bagian sebelumnya agar dapat memahami jalan cerita. Selamat mendengarkan. Audi, Andre, dan Julie memalingkan pandangannya. Ke arah kanan mereka begitu terlihat ada seberkas cahaya dan bayangan seseorang dari arah dapur. Mbok Surti berjalan pelan-pelan. Tangan kanannya memapah Mbah Sarinah yang berjalan tertatih-tatih. Sedangkan di tangan kirinya, ia memegang sebuah lilin untuk menerangi jalan. Keduanya terlihat sangat menyeramkan. Audi, Julie, dan Andre memandangi Mbok Surti dan Mbah Sarinah yang sedang melangkahkan kakinya mendekati mereka. Tolong, Mbok Surti non, Ibu Sarinah sangat berat, pinta Mbok Surti. Audi menggelengkan kepalanya. Tangannya masih erat menggenggam lengan Julie. Non, tolong non, pinta Mbok Surti lagi dengan mukanya yang memelas. Enggak, Mbok, saya tidak mau, jawab Audi dengan gugup sambil menggelengkan kepalanya lagi. Mbok Surti dan Mbak Sarinah semakin mendekati mereka bertiga. Audi, Andre, dan Julie berjalan mundur beberapa langkah ke belakang. Tolong non, mohon Mbok Surti. Saya tidak mau, Mbok, teriak Audi dengan keras. Suasana pun menjadi hening sesaat. Lalu, kamu jahat sekali, tidak mau menolong saya. Tiba-tiba Mbak Sarinah berbicara. Mereka bertiga terkejut mendengar perkataan Mbak Sarinah. Audi kaget dan sangat ketakutan. Mbak Sarinah dan Mbok Surti berjalan semakin mendekati Audi. Semakin dekat, wajah Mbak Sarinah berubah menjadi semakin tampak muda dan sangat cantik. Lama-kelamaan Mbak Sarinah bisa melangkahkan kakinya sendiri tanpa bantuan dari Mbok Surti. Seperti bayangan, saat Mbak Sarinah melangkah, tiba-tiba saja sosok wanita muda dan cantik itu keluar dari tubuhnya yang sudah tua dan tak berdaya. Dan tubuh Mbak Sarinah yang rentah pun langsung terkulai jatuh seketika. Lalu Mbak Sarinah yang tampak muda itu melayang mendekati mereka bertiga. Ah! Julie berteriak histeris ketika melihat sosok Mbak Sarinah yang tiba-tiba saja berubah menyeramkan. Julie berlari ke arah pintu depan, diikuti oleh Audi dan Andre. Pintunya tidak bisa diterbuka, Dre, teriak Julie sambil panik menarik-narik gagang pintu itu. Aduh, bagaimana ini, teriak Audi. Kita keluar dari pintu samping, teriak Andre. Mereka lalu berlari lagi. Andre menggandeng tangan Audi diikuti oleh Julie di dalam kegelapan menuju pintu samping halaman. Terkunci juga, teriak Andre cemas sambil berusaha mendobrak pintu itu. Lalu Mbak Sarinah menghilang. Tiba-tiba lampu kembali menyala. Mereka bertiga tampak kesilauan dengan cahaya lampu yang kali ini sangat terang benderang. Audi, Julie, dan Andre menengok ke arah belakang. Mereka melihat Mbok Surti sedang duduk di lantai sambil mengelus-elus tubuh Mbak Sarinah yang terbujur kaku di pangkuannya. Kalian tidak bisa kemana-mana karena saya sudah mengunci semua pintu di rumah ini, kata Mbok Surti sambil tersenyum memandang Audi. Mbok, kata Audi terbata-bata yang sangat terkejut mendengar perkataan pengasuhnya. Mbok Surti tertawa dengan keras. Kalian mau lari kemana lagi? Tidak ada jalan keluar untuk kalian semua, jelas Mbok Surti. Mbok Surti, kata Audi histeris sambil menangis. Ia tidak percaya dengan sikap pengasuhnya itu saat ini. Julie dan Andre terbengong-bengong melihat sikap Mbok Surti. Tiba-tiba Mbok Surti tertunduk. Ia sedih meratapi wajah Mbak Sarinah yang berada di pangkuannya. Air matanya jatuh bercucuran. Sambil mengelus-elus wajah Mbak Sarinah, ia berkata,
Aku tidak akan membiarkan kamu seperti ini. Aku pasti akan membantu kamu untuk mengembalikan apa yang kamu miliki seperti sedia kala. Bisik Mbok Surti yang masih saja meratapi wajah Mbak Sarinah. Mbok, kata Audi terbata-bata. Sambil melotot, Mbok Surti menengok ke arah Audi. Begitu Audi memanggil untuk yang kesekian kalinya, sorot mata Mbok Surti sangat tajam. Audi pun terdiam ketakutan. Ini semua gara-gara kamu. Sarinah menjadi seperti ini. Kamu harus bertanggung jawab dengan kejadian yang menimpanya, kata Mbok Surti sambil menangis terseduh-seduh. Sadar Mbok, ada apa dengan Mbok Surti sekarang? Tanya Andre. Sepertinya dia kesurupan, Re, bisik Juli. Mbok, saya Audi, Mbok. Mbok Surti tidak ingat dengan saya, kata Audi. Kamu adalah penyebab semua ini, kata Mbok Surti sambil menunjuk jarinya ke arah Audi. Salah saya apa, Mbok? Tanya Audi pelan. Karena kamu telah lahir ke dunia ini, teriak Mbok Surti dengan lantang. Apa hubungannya Audi dengan semua ini, Mbok? Kata Andre dengan bingung. Karena kelahiran dia telah merusak kehidupan kakak kandung saya, jawab Mbok Surti. Jadi Mbak Sarinah adalah kakak kandung Mbok Surti, kata Juli dengan terbata. Rahasia yang disimpan Mbok Surti bertahun-tahun pun akhirnya terungkap. Ternyata Mbok Surti adalah adik kandung Mbak Sarinah. Iya, saya sangat sayang sekali padanya. Saya akan berkorban apa saja demi dia, jelas Mbok Surti sambil tersenyum. Lalu ia mengelus-elus wajah Mbak Sarinah lagi. Lalu apa yang salah pada Audi? Apa hubungannya dengan kelahiran dia ke dunia ini? Tanya Andre. Karena kalau ia semakin dewasa, Sarinah akan semakin bertambah tua dan tidak berdaya lagi, jawab Mbok Surti sedih. Itu sesuatu yang wajar, Mbok. Itu sudah hukum alam. Kita semua akan menjadi tua dan gak ada yang salah, jelas Andre. Itu salah. Kamu tidak mengerti. Kecantikan Sarinah tidak akan kekal bila telah lahir keturunan Raden Retno yang ketiga dan ia seorang perempuan, kata Mbok Surti lagi. Lalu kenapa Mbok tidak bunuh saya saja dari saya kecil, Mbok? Teriak Audi bingung. Karena saya harus menunggu kamu sampai berusia 20 tahun lebih. Saya harus menjaga dan merawat kamu dengan baik sampai waktunya tiba. Dan tengah malam nanti, penantian saya akan berakhir. Kamu akan berulang tahun, jelas Mbok Surti sambil tertawa terbahak-bahak. Audi sangat terkejut. Ia sama sekali tidak percaya bila selama ini pengasuh yang sangat ia sayangi ternyata seorang yang sangat jahat yang akan mencelakakan dirinya. Audi menutup muka dengan kedua tangannya. Ia pun menangis menyesali kenapa peristiwa ini harus ia alami. Ternyata Mbok Surti berada di pihak Mbak Sarinah. Pantas saja makan malam tadi begitu terlihat sangat istimewa. Gue lupa kalau besok Audi berulang tahun. Ternyata ia sudah mempersiapkan ini semua. Mungkin tadi adalah makan malam terakhir yang disantap oleh Audi. Duh, gue kok jadi kepikiran jelek seperti ini sih, gumam Juli dalam hatinya. Saya tidak akan mati dan Mbok Surti tidak akan bisa mencelakakan saya, kata Audi mantap sambil memandang Mbok Surti. Kali ini Mbok Surti yang terkejut mendengar perkataan Audi. Ia seperti mendapat tantangan dari anak yang selama ini diasuhnya. Andre tersenyum menatap Audi yang sekarang terlihat lebih tegar dan berani. Kamu berani dengan saya? Tanya Mbok Surti. Apa yang perlu saya takutkan? Mbok Surti cuma seorang nenek-nenek yang sudah tua dan tidak berdaya, jawab Audi yang menantang Mbok Surti. Mbok Surti tertawa terbahak-bahak mendengarnya. Tiba-tiba terdengar lagi suara gamelan di sekeliling mereka. Mbok Surti tersenyum sambil memandang ke arah tangga. Audi, Andre, dan Juli pun mengarahkan pandangannya ke tempat yang sama. Mereka melihat sosok Mbak Sarinah sedang menari dengan gemulai. Mbok Surti melangkahkan kakinya mendekati Mbak Sarinah. Sepertinya Mbok Surti sangat mengagumi kecantikan yang dimiliki oleh kakaknya itu. Mbok Surti menaiki anak tangga dan roh Mbak Sarinah turun menghampiri Mbok Surti. Mereka berdua bertemu di satu titik. Roh Mbak Sarinah masuk ke dalam tubuh Mbok Surti. Dalam sekejap, wajah Mbok Surti menjadi sangat cantik.
Lalu ia mengarahkan pandangannya ke arah Audi yang berada di bawah lantai. "Kamu adalah milik saya," teriak Mbak Sarina sambil berlari mendekati Audi. Andre menghadang tubuh Mbok Surti yang telah dirasuki oleh Mbak Sarina. Mbak Surti berhasil mendorong Andre dan Andre pun terlempar ke belakang. "Cepat lari, Di!" teriak Andre. Audi berlari kencang menaiki anak tangga diikuti oleh Juli. "Kita mau kemana, Jul?" teriak Audi. "Lari ke dalam kamar," jawab Juli. Juli menutup pintu kamar dan menguncinya. Nafas mereka berdua pun terengah-engah. "Sekarang kita harus bagaimana?" bisik Juli. Audi membuka laci meja riasnya, lalu ia mengiris jari telunjuknya dengan sebuah silet. Ujung jari itu pun mengeluarkan banyak darah. "Ambilkan botol kecil itu di saku celana gue, Jul, cepat!" pinta Audi sambil meringis kesakitan. Juli mengambil botol kecil pemberian Mbah Karti dari saku celana Audi, lalu ia membukanya. Audi cepat-cepat meneteskan darahnya ke dalam botol. Cairan yang berada di dalam botol kecil itu pun berubah warna menjadi merah keunguan. "Lo pegang botol ini, Jul, biar gue dan Andre yang menghalangi Mbok Surti. Lo yang meminumkan cairan ini ke mulut Mbak Sarinah. Lo ngerti kan, Jul?" tanya Audi. Juli menganggukkan kepalanya, lalu ia memasukkan botol itu ke dalam sakunya. Sementara di luar sana Andre berusaha menahan tubuh Mbok Surti yang kerasukan. Tapi apa daya, tenaga Mbok Surti sangat kuat sekali. Lagi-lagi tubuh Andre pun terlempar kembali ketika Mbok Surti mendorongnya. Andre terjatuh terperosok sedangkan Mbok Surti berjalan cepat menaiki anak tangga menuju kamar Audi. Mbok Surti menggedor-gedor pintu kamar Audi. Ia mendobraknya lalu masuk ke dalam. Mbok Surti menarik tangan Audi yang tengah berusaha memberontak. Juli berusaha untuk melepaskan tangan Mbok Surti yang sangat kuat menggenggam lengan Audi yang berteriak kesakitan. Juli tidak bisa menahan Audi. Ia pun terjatuh. Mbok Surti menyorot Audi ke kamar. Lalu ia menutup pintu kamar dan menganjalnya dengan kursi dari luar agar Juli terkunci di dalam. Lalu Mbok Surti dan Audi berjalan menuruni anak tangga mendekati tubuh Mbak Sarinah. Andre cepat-cepat menolong Audi lagi, yang nampak sudah tidak berdaya di tangan Mbok Surti. "Lepaskan Audi, Mbok!" teriak Andre. "Kamu tidak usah ikut campur. Ini urusan saya dengan dia," jawab Mbok Surti. "Tapi perbuatan Mbok Surti ini salah," kata Andre. Tubuh Mbok Surti yang telah dirasuki oleh roh Mbah Sarinah membelalakan matanya ke arah Andre. Tiba-tiba Audi menggigit tangan Mbok Surti dengan keras. Mbok Surti pun kesakitan. Audi lalu berlari dengan kencang. Andre cepat-cepat menahan tubuh Mbok Surti untuk yang kesekian kalinya. Sementara itu Juli berusaha untuk keluar dari kamar yang terkunci dari luar. "Waduh, bagaimana ini? Botol ramuan ini ada sama gue," kata Juli panik sambil berusaha mendobrak pintu itu. Audi berlari menaiki anak tangga menuju kamar. Ia teringat jika botol itu ada pada Juli yang sedang terkurung di dalam kamarnya. "Aku harus membebaskan Juli," pikir Audi. Tubuh Mbok Surti terlepas dari pelukan Andre yang memeluknya dengan kencang. Lalu dengan geram ia mencekik leher Andre. Andre pun tidak berdaya, lalu ia jatuh ke lantai dan hampir kehabisan nafas. Mbok Surti berlari mengejar Audi. Sekali lagi ia menarik lengan Audi yang hampir tiba di lantai atas. "Lepaskan saya," kata Audi memelas. "Saya tidak akan melepaskan kamu. Saya ingin menjadi muda kembali," teriak Mbok Surti yang suaranya hampir menyerupai Mbok Sarinah. Mbok Surti mencekik leher Audi. Audi berteriak-teriak minta tolong. Mendengar teriakan Audi dari kamar, Juli pun sangat panik. Ia mencoba untuk mendobrak pintu itu berkali-kali dengan tubuhnya, tetapi tidak berhasil. Sedangkan Andre belum tersadar di bawah sana karena kehabisan nafas. Dan akhirnya pintu itu terbuka. Juli pun terjatuh di depan kamar. Juli melihat Audi sedang berusaha melepaskan tangan Mbok Surti yang mencekiknya. "Andre, bangun, Andre!" teriak Juli dari atas. Andre tidak terbangun. Mukanya pucat membiru. Tiba-tiba roh Mbah Sarinah keluar dari tubuh Mbok Surti. Lalu ia menghampiri Juli yang sedang menggenggam botol ramuan itu. Sedangkan Mbok Surti masih saja berusaha untuk melumpuhkan Audi. Mbah Sarinah mendekati Juli. Juli pun berteriak-teriak ketakutan dibuatnya. "Andre! Andre!" teriak Juli sambil menghindar dari Mbah Sarinah.
Akhirnya Andre pun tersadar. Ia berusaha bangkit dari lantai. Ketika melihat Andre berdiri dan berjalan tertatih-tatih menuju anak tangga, Julie berteriak lagi sambil melemparkan botol kecil itu dari atas ke arah Andre. "Tangkap Andre, masukkan ke dalam mulutnya!" teriak Julie. Botol kecil itu jatuh melayang dengan cepat. Andre berlari menangkap botol itu. Melihat sesuatu yang mencurigakan, Mbak Sarinah lalu terbang melayang mengejar Andre yang berada di bawah. Andre berlari sekuat tenaga mendekati tubuh Mbak Sarinah. Lalu cepat-cepat ia membuka tutup botol kecil itu dan menegukkan cairan yang berada di dalam botol itu ke mulut Mbak Sarinah. Tiba-tiba Mbak Sarinah pun berteriak kesakitan dan dalam sekejap ia pun menghilang. Audi dan Mbok Surti saling bertatapan. Audi meneteskan air matanya melihat Mbok Surti. Mbok Surti menyadari kalau Mbak Sarinah sudah menghilang. "Sadar Mbok," bisik Audi. "Tidak, saya tidak mau kehilangan dia. Saya tidak rela. Kalau begitu lebih baik kita mati bersama saja," kata Mbok Surti sambil menatap Audi. "Jangan Mbok," mohon Audi. Mbok Surti menarik tubuh Audi lalu ia menjatuhkan dirinya bersama Audi dari atas. "Tidak," teriak Audi. Tubuh Audi terjatuh menghujam lantai. Ia memandang Mbok Surti yang tergeletak di lantai dan berada tidak jauh dari dirinya, yang terlihat sudah sekarat. Dan perlahan, lama-lama pandangan Audi menjadi gelap. Semakin gelap. 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 Samar-samar ia pun mendengar suara Andre dan Julie yang memanggil namanya. Tubuhnya menjadi terasa dingin. Ia pun seperti terbang melayang. Keesokan harinya, seperti sudah lama tertidur lelap, pagi itu perlahan-lahan Audi membuka matanya. Seluruh badannya masih terasa sakit dan pegal. Ia memandang di sekeliling kamarnya. "Ternyata aku belum mati," kata Audi dalam hatinya. Audi masih merasakan pusing di kepalanya. Lalu perlahan-lahan ia bangkit dari tempat tidurnya. Sayup-sayup ia mendengar suara orang-orang sedang mengaji dari lantai bawah. "Mbok Surti," kata Audi dalam hati. Lalu ia segera keluar dari kamarnya berjalan menuju lantai bawah. Audi menghentikan langkahnya ketika ia menuruni anak tangga. Ia melihat mamanya yang sedang menangis terseduh-seduh di samping jenazah yang sudah terbujur kaku. "Ya Tuhan, apakah itu aku? Apakah aku benar-benar sudah mati?" tanya Audi dalam hatinya. Audi meneteskan air matanya. Tiba-tiba seseorang menepuk bahunya dari belakang. "Di, lu sudah gak apa-apa? Gue cariin kemana-mana ternyata lu ada di sini," bisik Julie. Audi pun terkejut. Lalu ia menarik nafas panjang. "Gue belum mati, Jul?" tanya Audi sambil menatap Julie. "Lu ngomong apa sih? Jangan-jangan otak lu sekarang udah rada error ya?" jawab Julie sambil tersenyum. Itu yang meninggal siapa?" tanya Audi panik. "Mbah lu lah. Katanya sih mbah angkat lu, namanya Sarinah," jawab Julie. "Mbak Sarinah benar-benar sudah meninggal? Wah, akhirnya," kata Audi sambil tersenyum. "Gila, kenapa lu jadi senang mendengar mbah lu meninggal? Lu kok jadi aneh gini ya? Wah, benar-benar error otak lu," bisik Julie. "Enggak Jul, maksud gue semalam kita benar-benar sudah berhasil melumpuhkan Mbak Sarinah," jelas Audi yang semakin bingung dengan perkataan Julie. "Melumpuhkan siapa? Lu pikir gue jagoan apa?" kata Julie. "Duh, kenapa bisa seperti ini ya? Kenapa Julie bisa tidak ingat sama sekali dengan kejadian tadi malam? Sebenarnya sekarang ini gue apa dia sih yang sudah gila?" pikir Audi sambil menatap Julie. "Sebenarnya apa yang telah terjadi dengan gue sih Jul?" tanya Audi bingung. "Semalam lu tuh terpleset dan jatuh dari lantai atas. Lu gak sadarkan diri. Terus tadi pagi mama lu mendapat berita kalau mbah angkat lu meninggal. Dan baru saja mbak lu pulang membawa jenazah Mbak Sarinah dari Yayasan Panti Jompo. Katanya mbah lu meninggal mendadak di sana. Kemungkinan sih akibat serangan jantung." "Gila, Mbak Sarinah sudah tua juga ya, umurnya 94 tahun," jelas Julie. "Apa? Ya Tuhan, mengapa bisa begini?" kata Audi dalam hati yang masih tidak percaya dengan apa yang ia alami selama ini. "Mbok Surti kemana?" tanya Audi penasaran. "Mbok Surti berada di rumah sakit, dia kena stroke. Kasihan mama lu, dia mendapat 3 musibah sekaligus dalam sehari. Anaknya jatuh dari lantai atas."
Bu Surti yang ditemukan tidak sadarkan diri di dalam kamarnya dan akhirnya ia mengalami stroke. Dan Mbak Sarinah yang meninggal tiba-tiba akibat serangan jantung. Jelas Juli sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Terus selama ini lu kemana, Jul? Tanya Audi yang semakin penasaran. Ya repot jagain lu sama ngebantuin mama lu lah. Emangnya gue pergi ke diskotik? Jawab Juli sambil cemberut. Audi duduk lemas di anak tangga. Pandangannya mengarah ke bawah melihat orang-orang yang sibuk mengurus jenazah Mbak Sarinah. Mengapa Juli tidak ingat kejadian semalam dan beberapa hari yang lalu? Ada apa ini? Apakah selama ini aku bermimpi? Audi lalu melihat jarinya ada bekas sayatan silet di ujung jari itu. Ini adalah luka yang sengaja aku buat untuk mencampurkan darahku ke ramuan itu, gumam Audi dalam hatinya. Audi melihat mamanya melambai-lambaikan tangan ke arah Audi sambil tersenyum. Lu dipanggil tuh sama mama lu. Kita turun yuk, ajak Juli. Audi menganggukkan kepalanya, lalu ia berjalan dipapah oleh Juli menghampiri mamanya yang sedang repot menemani tamu-tamu yang berdatangan. Hai, anak mama sudah siuman. Kamu sudah baik kan sayang? Sapa mama sambil memeluk dan mencium pipi Audi. Audi tersenyum lalu ia mengarahkan pandangannya ke jenazah yang terselimuti kain. Itu Mbak Sarinah, Di. Kamu kaget ya? Maaf, mama selama ini tidak menceritakan dan mengenalkan kamu sama mbah angkatmu itu. Karena itu perintah dari Eyang yang menyuruh agar kamu tidak diperkenalkan olehnya. Jelas mama. Audi berjalan mendekati jenazah Mbak Sarinah. Lalu ia duduk di depan jenazah itu. Dengan ragu-ragu Audi membuka kain yang menutupi tubuh Mbak Sarinah. Audi melihat wajah yang sama persis dengan yang dia kenal selama ini. Ya, itu adalah benar-benar wajah Mbak Sarinah. Namun ada yang berbeda dari wajah Mbak Sarinah. Saat ini wajahnya terlihat sangat lembut dan tampak tersenyum. Seperti beban yang sangat berat telah berhasil ia lepaskan.